Hidup Jokowi! Banyak VT beredar mempertontonkan Mas Gibran duduk di deretan bangku menteri-menteri, sementara Bapak Prabowo di depan memimpin sidang kabinet. Biasanya kalau dalam sidang kabinet itu wakil presiden ada di sebelah Bapak Presiden. Tetapi kali ini entah disengaja atau tidak disengaja, Mas Gibran ditempatkan di deretan para menteri. Seolah-olah Mas Gibran dengan para menteri ini sejajar kedudukan. Memang kita sering mendengar Mas Gibran ini mengatakan bahwa beliau adalah pembantu Bapak Presiden. Kita sering mendengar itu, dan ini adalah karakter seorang anak Presiden ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, yang memiliki adab dan etika yang sangat baik. Sehingga Mas Gibran walaupun saat ini jabatannya adalah orang nomor 2 di Indonesia sebagai wakil presiden, tetapi beliau tetap saja mengatakan dirinya hanyalah pembantu presiden. Padahal jika terjadi apa-apa terhadap Bapak Prabowo, Mas Gibranlah penggantinya. Artinya kedudukan Mas Gibran ini lebih tinggi dari menteri-menteri. Keberadaan Mas Gibran sangat dibutuhkan oleh negara. Karena negara tidak boleh tidak dipimpin oleh presiden. Jika presiden terjadi kenapa-kenapa. Makanya wakil presiden ini penting. Walaupun hanya ban serep, tetapi ban serep yang sangat dibutuhkan oleh negara jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap presiden kita. Nah, teman saya banyak yang bertanya kepada saya, Mbak DJ, menurut Mbak DJ gimana itu kondisi seperti itu? Kok Mas Wapres ditaruh di jajaran menteri-menteri? Saya menanggapinya santai. Ya, bagi saya itu hal biasa. Apalagi Mas Gibran ini orangnya low profile, selalu menganggap bahwa dirinya ini bukan orang nomor 2. Mas Gibran ini merasa bahwa dirinya ini ya Mas Gibran gitu. Saya ini pembantu presiden. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, saya akan jalani. Saya mau ditempatkan di Papua, saya akan ke sana. Ke IKN, saya akan berkantor di IKN. Ke Klaten, saya akan berkantor di Klaten. Dimanapun saya ditempatkan, saya akan taat. Ini adalah hasil didikan Bapak Jokowi. Adab yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh anak-anak muda yang lainnya. Anak-anak muda ini biasanya egonya tinggi. Ketika dia berada di puncak, maka kesombongannya akan muncul. Beda dengan Mas Gibran. Mas Gibran masih sama seperti dulu. Masih suka makan cilok pakai plastik. Masih suka nonton bola bareng-bareng di tanah lapangan dengan rakyat. Masih suka jalan-jalan dengan anak-anak yatim piatu dari satu toko ke toko yang lain untuk membelanjakan mereka kebutuhan sekolah. Masih hobi jalan-jalan dengan anak istrinya ke mall. Masih suka makan di pinggir jalan, di angkringan, di warung-warung pinggir jalan. Dan beliau masih menikmati itu. Gak peduli bahwa kedudukannya ini sangat tinggi sebagai orang nomor 2 di negara yang sangat besar ini. Untuk itu saya ingin memberikan beberapa gambaran kepada Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo, Anda saya dukung di tahun 2024 karena Anda meminta Mas Gibran dan Mas Gibrannya menyetujui. Saya mendukung Anda karena di sebelah Anda ada Mas Gibran. Saya mencintai Pak Jokowi. Saya bukan pendukung Anda, Pak Prabowo. Saya adalah militannya Bapak Jokowi. Jika saat ini saya masih mendukung Anda, itu karena Bapak Jokowi ingin pendukung-pendukung beliau mendukung Anda. Tetapi dari hari ke hari banyak hal-hal yang menurut saya menjadi catatan negatif buat
Bapak Prabowo Subianto. Catatan yang ada di kepala saya tentang bagaimana Anda sebagai presiden, saya punya catatan tersendiri. Banyak kasus-kasus di negara kita ini yang rupanya Anda tidak bisa menyelesaikan, dan itu membuat saya kecewa. Saya tidak ingin berkonflik dengan pendukung-pendukung Anda, tetapi saya ingin mengatakan kepada Bapak Prabowo bahwa pendukung Anda tidak lebih baik dari pendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran. Pendukung Anda tidak lebih banyak dari pendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kami sudah menyalakan mesin, bersiap-siap jika Anda tidak lagi menginginkan Mas Gibran berada di sisi Anda di tahun 2029. Nah, Pak Prabowo, tetapi kabar baiknya, Bapak Jokowi sampai detik ini masih menyatukan kami dengan kalimat Prabowo Gibran 2 periode. Harusnya Anda tidak menyakiti kami dengan hal-hal seperti video. Tolong hargai Mas Gibran, sehingga nanti 2029 kami akan menghargai Anda. Kami akan mencoba menutupi kekurangan Anda selama memimpin Indonesia. Kekurangan Anda banyak, Pak. Dan kalau saya sebutkan, tentu pendukung-pendukung Anda akan marah pada saya. Dan tentu pula HP saya akan penuh dengan ancaman dari pendukung Anda. Seperti ketika saya mengkritik Anda ketika Anda mengeluarkan amnesti dan abolisi kepada koruptor-koruptor di negara ini. Dan rupanya ada satu kasus lagi yang membuat saya semakin ilfil dengan Bapak Prabowo. Apa itu? Kasus Febri, Pak. Kalau Anda gentleman, tentu Anda akan menahan Febri, tidak memberikan dia kebebasan selama kasus ini ditangani oleh jaksa. Febri itu maling, Pak. Bukti-buktinya sudah ada. Tidak usah Anda lindungi. Anda katanya mau melawan koruptor sampai ke Antartika. Ketika Febri ketahuan nilep uang negara, Anda lindungi. Bagaimana dengan RUU perampasan aset koruptor, Pak? Janji Bapak akan meminta parpol Anda mendesak pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu. Ternyata muncul berita bahwa RUU perampasan aset koruptor batal disahkan. Kenapa, Pak? Apakah pasal-pasalnya menurut Bapak terlalu memberatkan para maling rampok uang rakyat itu, Pak? Kalau Bapak benar-benar mencintai rakyat, tentu Bapak akan melawan sekeras tenaga, sekuat-kuatnya agar DPR mensahkan RUU perampasan aset. Saya menagih janji Bapak. Silahkan Bapak membuat perpu agar RUU perampasan aset koruptor ini bisa diberlakukan. Kenapa Bapak sepertinya takut terhadap undang-undang ini, Pak? Ada apa dengan Bapak? Jangan menyembunyikan sesuatu di era digital ini, Pak. Karena seharusnya di era digital semua pemimpin itu jujur. Karena apa? Era digital ini adalah era keterbukaan. Semuanya terpampang jelas di mata kami. Kami bisa melihat Bapak dari jarak jauh. Kami bisa melihat kondisi negara ini dari atas tempat tidur kami. Harusnya Bapak membangun keterbukaan di dalam pemerintahan Indonesia ini. Seperti ketika Bapak Jokowi memerintah Indonesia. Semua dibuat terbuka. Tidak ada melindungi perampok. Tidak ada, Pak. Tidak ada melindungi maling-maling, koruptor, itu nggak ada, Pak. Pak Jokowi lah yang membuat rancangan undang-undang perampasan aset koruptor, karena jika koruptor tidak dimiskinkan, maka dia akan terus-menerus menggerogoti negara kita. Tidak ada rasa kapok untuk menjadi perampok di negara kita ini. Kalau undang-undangnya,
hukumnya dibuat ringan. Bapak jangan mau dibodoh-bodohi oleh anak buah Bapak, kader-kader Bapak yang duduk di DPR. Jangan mau Pak digoblok-goblokin. Ya, Bapak harus tegas sebagai pemimpin negara. Bapak harus berani melawan mereka. Masa Bapak kalah dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi itu orang sipil, tapi beliau itu sangat berani. Keberanian Bapak mana sebagai seorang jenderal? Saya tagih loh Pak.